Pengacara Muhammad Ramdhanu alias Danu, Ahmad Taufan buka suara soal tudingan terhadap kliennya yang kerap memberikan keterangan berubah-ubah. Danu adalah salah satu tersangka kasus Subang sekaligus pihak yang menyerahkan diri ke Polda Jabar, 2 tahun setelah pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pengakuannya itu, Danu menyeret 4 nama lainnya seperti Yosep Hidayah, Mimin Mintarsi, Arigi, dan Abi, sehingga kini keempatnya pun ikut menjadi tersangka. Dalam hal ini, kerap muncul perdebatan di antara pihak Danu maupun Yosep Ces. Salah satunya mengenai tudingan bahwa keterangan Danu kerap berubah-ubah sehingga sulit untuk dipercaya. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Taufan pun tidak memungkiri bahwa kliennya itu memang kerap memberikan keterangan berubah-ubah. Benar, Danu itu berubah-ubah dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Saya mengakui itu, kata Ahmad Taufan dalam wawancara Tribun TALKS, Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Kendati demikian, Ahmad Taufan menyangkal bahwa Danu pernah menolak menandatangani BAP. Danu membuat kronologis, jadi beda, kata Ahmad Taufan. Selama saya jadi pengacara, tidak pernah ada orang diperiksa tanpa menandatangani BAP. Buat apa dia tidak mau menandatangani karena itu adalah keterangan dia, sambungnya. Menurut Ahmad Taufan, pada masa awal pengungkapan kasus Subang, Danu menolak menandatangani kronologi kejadian yang pernah ia buat. Diketahui, keterangan tersebut sama dengan keterangan yang ia akui saat ini ke Polda Jabar. Yang terjadi pada saat itu adalah, Danu sudah mencoba mau jujur, ungkap Ahmad Taufan. Sejak jauh-jauh hari, Yoris itu sudah mulai bisa membaca bahwa Danu itu pengen mengungkap sesuatu, lanjutnya. Tetapi, kata Ahmad, kliennya itu mengurungkan niat untuk mengungkap kasus tersebut sesuai dengan pengakuannya. Makanya Danu buatlah kronologis itu, tetapi saat itu siapa yang mau percaya, ujar Ahmad Taufan. Yang ada framing semakin kuat, tekanan semakin kuat, intervensi semakin kuat, dan Danu belum didampingi sebagai pengacara, imbuhnya. Kemudian, lanjut Ahmad Taufan, dirinya pun menjadi pengacara Danu dan perlahan-lahan membantu kliennya untuk mengungkap kasus Subang. Setelah itu, saya jadi pengacara Danu, baru perlahan-lahan saya dan Yoris kita bongkar masalah Banpol, katanya. Tapi saat itu kita bongkar belum ditanggapi malah sampai saat ini dipikir kita framing lah kita bohong lah, lanjutnya. Saat ini, kata Ahmad Taufan, pihak penyidik sedang mendalami peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 atau 1 hari setelah kejadian. Menurut Ahmad Taufan, terdapat peristiwa yang berhubungan dengan pengungkapan kasus Subang pada waktu tersebut. Muhammad Ramdhanu atau Danu dan Yosep Hidayah alias Yosep saat digiring petugas ke ruang tahanan Polda usai ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Dok istimewa. Sejak jauh-jauh hari, Yoris itu sudah mulai bisa membaca bahwa Danu itu pengen mengungkap sesuatu, lanjutnya. Tetapi, kata Ahmad, kliennya itu mengurungkan niat untuk mengungkap kasus tersebut sesuai dengan pengakuannya. Makanya Danu buatlah kronologis itu, tetapi saat itu siapa yang mau percaya, ujar Ahmad Taufan. Prarekonstruksi kedua kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dihabisi nyawanya di rumah tersebut, tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Tribun Jabar, Ahyan Nurdin. Yang ada framing semakin kuat, tekanan semakin kuat, intervensi semakin kuat, dan Danu belum didampingi sebagai pengacara, imbuhnya. Kemudian, lanjut Ahmad Taufan, dirinya pun menjadi pengacara Danu dan perlahan-lahan membantu kliennya untuk mengungkap kasus Subang. Setelah itu, saya jadi pengacara Danu, baru perlahan-lahan saya dan Yoris kita bongkar masalah Banpol, katanya. Tapi saat itu kita bongkar belum ditanggapi malah sampai saat ini dipikir kita framing lah kita bohong lah, lanjutnya. Saat ini, kata Ahmad Taufan, pihak penyidik sedang mendalami peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 atau 1 hari setelah kejadian. Menurut Ahmad Taufan, terdapat peristiwa yang berhubungan dengan pengungkapan kasus Subang pada waktu tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Jawa Barat, Jabar berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Rencananya, rekonstruksi kasus tersebut bakal digelar pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023,
di lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara TKP di Jalan Cagak, Subang. Rekonstruksi, Rabu depan, ujar Direktur Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Dalam rekonstruksi tersebut, kata dia, hanya satu tersangka yang akan dihadirkan, yakni Danu. Adapun tersangka Yosep Hidayah, Mimin, Arigi dan Abi belum dapat dipastikan karena masih berkoordinasi dengan kejaksaan. Sementara Danu yang akan dihadirkan, katanya.